Hamet kembang kang nuksmeng ware tanpa rawang yon mirah gandrung Isi prasasti ini ada 4 hal. Yang pertama masalah kalendris, yaitu kapan prasasti ini dibuat. Yang kedua adalah siapa pembuat prasasti ini. Yang ketiga adalah masalah birokrasi. Yang keempat adalah masalah sambada atau alasan prasasti ini dibuat. Kata Anjuk Ladang ini berarti adalah suatu tempat yang menonjol. Berarti itu sesuatu yang menonjol ke timur. Dan di dalam prasasti Anjuk Lajang disebutkan bahwa itu sebagai tanda kemenangan Raja Pusendok dalam mengusir musuhnya dari Worawari. Sebagai tanda kemenangan itu oleh Pusendok kemudian didirikan suatu prasasti yang namanya Prasasti Anjuk Ladang. Perlu diketahui bahwa nama Anjuk Ladang ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Nganjuk sampai sekarang. Sehingga banyak nama-nama di Nganjuk ini yang menggunakan nama Anjuk Ladang. Langen Ya, di dalam prasasti Anjuk Ladang disebutkan bahwa pada abad ke-9 terjadi pertempuran antara tentara Melayu dengan Empu Sendok di desa Anjuk Ladang, dan itu dimenangkan oleh Empu Sendok. Perkembangan kesenian Tayub bisa dilihat atau diamati pada prasasti Taji pada abad ke-8, yang kemudian juga bisa dilihat pada Kakawin Gatot Kaca Seraya pada abad 12. Di sana disebutkan adanya tarian hiburan yang ada di masyarakat Jawa, namun ketika itu namanya belum Tayub. Bentuknya saja seperti Tayub yang sekarang dikenal masyarakat. Sebagaimana saya jelaskan di sini bahwa pada ada zaman Demak tepatnya itu sudah ada namanya teledek embarangan. Jadi sudah bernama tarian itu. Nah,
yang itu merupakan perkembangan dari tadi tarian hiburan yang wujudnya seperti tayub yang sekarang dikenal masyarakat. Ketika itu namanya tradisi barangan. Barangan di sini maksudnya tidak menetap di satu tempat pertunjukannya, tetapi jalan dari satu daerah ke tempat yang lain. Jadi berjalan terus. Nanti yang ada yang nanggap berhenti, kemudian jalan lagi itu. Wisuda Warangono selain di Nganjuk, Tuban, Jombang juga ada aktivitas untuk melakukan wisuda terhadap Warangono. Cuman untuk istilah ini ada yang menyebutnya tanda, ada yang Warangono. Kalau di Nganjuk itu dinamakan Warangono untuk mengangkat derajat keledek. Hubungan Langen Tayub dengan acara bersih desa dan juga Dewi Sri adalah kalau kita lihat di Kabupaten Nganjuk yang secara etnografi itu daerah pertanian, di mana pada daerah pertanian yang diutamakan adalah bagaimana pertaniannya itu bisa subur dan lain-lain. Nah, sehingga pada acara bersih desa itu ditampilkan kesenian Langen Tayub yang merupakan tarian berpasangan. Hubungan kesenian Langen Tayub dengan kegiatan bersih desa dan juga Dewi Sri dapat kita lihat pada sebagaimana kita ketahui Kabupaten Nganjuk atau mungkin daerah yang lain yang mayoritas adalah daerah pertanian itu masih di beberapa daerah mengadakan kegiatan bersih desa atau kegiatan nyadran. Nah, pada kegiatan itu, kegiatan nyadran selalu menampilkan kesenian Langen Tayub. Mengapa demikian? Bisa kita lihat bahwa daerah pertanian, masyarakat pada umumnya menginginkan pertaniannya subur. Nah, itu diibaratkan atau menampilkan kesenian Langen Tayub yang merupakan tarian berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, pada masyarakat Nganjuk, pada hajatan yang diselenggarakan masyarakat baik untuk bersih desa atau yang lain, kesenian Tayub masih menjadi menu utama atau sajian utama dari kesenian yang harus ditampilkan di sana. Jika kesenian ini tidak ditampilkan, masih ada anggapan dari masyarakat bahwa nantinya masyarakat akan menerima bencana, warganya akan mendapatkan mara bahaya yang ditimbulkan oleh munculan atau tidak dihadirkannya pertunjukan Langen Tayub pada acara nyadranan atau bersih desa di wilayahnya. Di antara kesenian yang lain di Nganjuk itu satu-satunya kesenian yang dibangunkan sebuah padepokan di sana yang dinamakan Padepokan Langen Tayub. Nah, itu terletak di Dugong Rajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung. Nah, kesenian yang lain tidak ada padepokannya, misalnya Padepokan Jaranan tidak ada. Yang ada Padepokan Langen Tayub. Nah, karena apa? Berdasarkan banyaknya kesenian Langen Tayub yang masih tumbuh dan digemari oleh masyarakat Nganjuk, sehingga pemerintah memberikan perhatiannya dalam bentuk membangun padepokan itu. Di sana dijadikan pusat pengembangan kesenian Langen Tayub, termasuk acara wisuda Warangono itu diselenggarakan juga di padepokan itu. Kondisi Langen Tayub di Kabupaten Nganjuk itu sampai saat sekarang dari zaman-zaman itu mengalami pasang surut. Mengalami pasang surut, kami katakan mengalami pasang surut, kadang-kadang Warangono itu munculnya sangat sedikit sekali. Taruh kata seperti ini. Tapi Langen Tayub tidak akan bisa mati karena pemerintah juga ikut cawe-cawe di dalam pelestarian itu melalui pentas rutin setiap 2 bulan sekali yang dinamakan Langen Tayub Padang.
Langen Tayub merupakan seni rakyat tradisi di wilayah Kabupaten Nganjuk sejak dahulu kala. Dalam perkembangan yang mengalami pasang surut, seni Langen Tayub layak untuk dilestarikan karena pertunjukan maupun pelaku seni tayub mempunyai kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupan dari masa ke masa. Pelestarian seni tayub ini tak lepas dari tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku seni, dan penikmat seni itu sendiri. Dari Langen Bekso, untuk supaya generasi muda itu tetap mencintai terhadap tari pergaulan ini, yaitu Langen Tayub, itu diciptakanlah oleh seniman-seniman Nganjuk sekitar tahun 87-89, itu satu bentuk tari pergaulan yang namanya Salebo. Ada 3 kesenian Nganjuk yang khas, yaitu jaranan, wayang timplung, dan Langen Tayub. Dan tayub yang lebih banyak dipakai untuk ritual bersih desa karena ada hubungan dengan air. Air terjun simbol air kehidupan. Fungsi hiburan dan fungsi ritual. Nah, fungsi ritual di sini maksudnya sebagaimana saya jelaskan tadi, hubungannya dengan ritual bersih desa. Jadi bahwa kehadirannya itu sangat dibutuhkan di tempat itu, di acara itu. Sementara untuk fungsi hiburan itu pada acara-acara misalkan perkawinan atau mungkin khitanan atau seremonial yang ada di kabupaten, biasanya acara 17 Agustus dan lain-lain itu menampilkan tari tayub atau kesenian Langen Tayub. Nah, itulah fungsi hiburan. Nah, menika makamipun yang Ki Ageng Ngaliman. Wonten sukune Gunung Wilis. Yang menika dawuh rumiyin anak putuku bisa nek golek jamu golek ana sukune Gunung Wilis. Karan grojokan Sep Dodo. Sep niku nyisep garpa kangge nggunteraken manah ingkang boten sekesa. Nggih makamipun yang kabul misuwur. Yang kabul misuwur menika boten kersa dijajah basa asing, makamipun wonten Trogati. Terus saya dulu pernah mau di Gembyang, disuruh ngambil air ke Sedodo. Terus saya itu halangan, kan nggak boleh jegur. Tapi saya nekat. Tuh saya pernah ini dua kaki nggak bisa jalan nyampe rumah. Lumpuh poh 1 malam. Jadi nggak bisa gerak sampai saya nggak jadi pentas. Awal mulanya dari desa Ngerajek sini. Dulunya itu istilah perdanyangannya itu seneng tayub, terus seneng nari. Jadi anak gadis ini yang nggak bisa nari, nggak bisa nyanyi, seolah-olah dapat wangsit dari danyang sini. Orang tuanya diminta atau dikasih mimpi. Anak gadisnya disuruh jadi waranggunu. Terus orang tuanya ikut ke sana minta ke Mbah Ageng, terus dia tuh dapat nari sendiri, dapat nyanyi sendiri, alamnya gitu Mbak. Dr. Ani Juwaria MSI menulis dalam buku halaman 36. Dahulu kala saat penduduk mencari hari baik untuk tasyakuran, Mbah Oto, seorang sesepuh desa Ngerajek, pada malam Kamis Legi mendengar suara aneh. Suara seekor harimau dari dalam sumur. Lalu Mbah Oto mencari tangga. Akhirnya harimau itu dapat keluar dari sumur dan berjalan masuk hutan. Sejak itu, hari Jumat Pahing ditetapkan hari baik untuk tasyakuran atau nyadran. Hari itu sebagai penghormatan terhadap pepunden, cikal bakal yang babat hutan menjadi desa Ngerajek.
Ya cuman kita minta doa restu, seandainya ada yang digembyangkan Waranggono, kita minta doa restu ke sana, ambil airnya dijadukan satu sama air bageng, terus nanti dipercikkan kayak kemarin pas anak-anak yang digembyang. Anggen kula padi tirta sededa pinangka sarana kangge gembyangan Waranggono tak kita lumampah kanthi nirbeda nirikara ing sambikala. Dan Tayub ini awal dari tanah Jawa ini berasal dari keraton yang mana raja-raja pada waktu itu untuk menyambut dan menyenangkan daripada undangan diberi daripada kesenian Tayub. Namun setelah datangnya yaitu penjajah-penjajah di Pulau Jawa ini, bahwa Tayub dicampuri dengan budaya barat dengan adanya campuran minuman keras hingga Tayub tidak indah lagi. Maka diharapkan ke depan dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, Pageran Tayub tidak diadakan minuman-minuman keras di kalangan Tayub, sehingga Tayub di Kabupaten Nganjuk bisa langgeng lestari sampai zaman dimanapun juga. Kula mucal Waranggono menika ingkang kula wucalaken bagian tari kalian bagian vokal tawi tembang sindenan. Nggih, saderengipun dados Waranggono kula niku sampun kula sajari besok menawa kowe dadi Waranggono tumindak sing becik, aja nganti tumindak sing ala ora nyenengno masyarakat. Menawi ingkang tasih wonten nakal niku mengki kula serahaken kalih Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Ingkang nakal tamunipun niku nggih tanggal jawabipun Waranggono. Yen ana tamu sing nakal ya dikandhani kon sing sopan, aku ki dudu wong nakalan, aku ki Waranggono. Ugi matur nuwun dhumateng Bapak Kepala Desa saha perangkat, saha Bapak Panitia Bersih Desa lan ugi panjenenganipun RT RW, anggota BPD lan sanes-sanesipun. Gending sami rayo joget
isu-isu negatif yang sering melingkupi dunia tayub, terutama teledek atau waranggono. Menurut saya, pada semua profesi bisa saja itu terjadi, bukan hanya kepada waranggono. Namun, memang untuk profesi ini sangat rentan isu-isu negatif karena pertunjukan langen tayub sering dilakukan pada malam hari, yang mana profesi waranggono atau perempuan yang mempunyai profesi waranggono keluar malam di lingkungan pedesaan itu kan sudah merupakan sesuatu yang dianggap negatif. Apalagi di lingkup pertunjukan tersendiri, waranggono itu berada di sekitar sekian banyak laki-laki yang menjadi profesi pengibing. Katakanlah dalam pertunjukan ada 2 waranggono atau 5, pengibingnya ada 50. Itu kan sesuatu yang sangat rentan akan adanya isu-isu atau mungkin sesuatu yang bisa berlanjut setelah pertunjukan dan seterusnya. Tapi semuanya itu kembali kepada pribadinya masing-masing. Kalau saya mengatasinya, saya bicara halus gitu, seperti jangan gitu, itu tidak baik gitu. Menunjukkan bahwa wanita itu memperlihatkan kelompokkan dalam menari, bahwa kita itu welcome, semoga menang. Saya berpikir kalau pertolongan Tuhan gitu. Jadi bagaimana cara memperlihatkan penari yang tadinya sawel untuk apa namanya lagi belang itu adalah tergantung dari penari itu sendiri dan warisan-warisannya. Jadi niatnya, saya berniat untuk menyambut tamu, menyambut turis, jangan sawer. Warisan budayanya sawer itu dihilangkan. Tapi tari dengan mulai menunjukkan bahwa wanita itu memperlihatkan kelompokkan dalam menari, bahwa kita itu welcome. Ledek atau waranggono langen tayub seakan senantiasa gembira dalam hatinya. Banyak uang, berparas bolek. Apakah ini sesuai dengan isi hatinya? Terutama tak kala tidak di panggung atau ketika sedang di rumah. Berikut suka duka mami seorang waranggono dari Nganjuk. Tapi dukanya itu saya itu harus bergabung dengan orang-orang seperti orang mabuk, orang yang suka bicara agak kurang ajar. Keuntungannya itu lebih banyak daripada kita kerja di seperti pabrik gitu kan. Kalau pabrik itu toko itu 1 bulan umpamanya 1 juta. Kalau kita semalam bisa 400 itu sekali pentas. Kalau 1 bulan bisa 10 kali atau 12 kali kan bisa menghitung 400 kali 10 atau kali 12. Suami gimana, saya kan kerja, saya itu sama suami intinya itu saling percaya gitu. Kalau saya kangen ya telepon atau dia yang telepon saya setiap hari itu seperti itu. Sebetulnya saya ini masih punya cita-cita ingin membuka salon sendiri. Kalau usia saya sudah lanjut kan nggak mungkin saya menjadi seorang waranggono terus. Makanya saya ingin buka salon, tapi bagaimana ya langkah saya awalnya ini.